Perkenalkan, saya Apriyanti, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan FPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 11 MIPA 1 dengan materi Sistem Pencernaan Manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini, esok, dan seterusnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Yuk, siap. Doa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Yang ibu panggil, silakan tunjukkan tangannya. AA Munjadi, Abdul Rauf, Ahmad Didi Supriyadi, Armadi Mulyawangsa, Ayu Nurmalia. Kita ice breaking terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan belajar kalian. Kalian ikuti instruksi dari ibu. Jika ibu berkata pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Jika ibu berkata siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan jika ibu berkata malam, kalian tepuk tangannya tidak ada tepuk tangan. Kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Pagi, malam. Baik, terima kasih kalian semua sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Kalian masih ingat nggak? Kita sudah. Silakan Nuraini. Zat-zat makanan serta saluran dan kelenjar pencernaan manusia. Betul sekali. Jawaban Nuraini yaitu zat-zat makanan dan saluran. Silakan Ayu. Stunting, wasting, dan obesitas. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Ayu dan Nuraini. Ini masih dengan usus besar, ada yang normal dengan yang diare. Kalian bisa perhatikan, yang normal itu padat ya, padat tapi tidak seperti konstipasi. Sedangkan yang diare itu cair ya. Apakah ada yang mengalami gangguan seperti yang ada di gambar? Saya Bu Nanang. Silakan Nanang. Pernah, Bu. Pernah Nanang? Apa yang Nanang lakukan? Mengobati, Bu. Mengobatinya, betul sekali. Jadi ketika kita mengalami gangguan pencernaan perlu ada tindakan ya. Tidak boleh dibiarkan saja. Jawaban kalian, wow. Silakan tepuk, wow. Kalian semua hebat ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian kerjakan soal pretestnya. Dibuka handphonenya, sudah ibu kirim link Google Form. Baru Mas Gofurul yang dapat nilai di atas KKM. Silakan yang lainnya. Mas Gofurul Hazan dan Sela Mausuli. Yang lainnya silakan tetap. Dan ini untuk Sela, silakan Sela. Jadi jangan sembarangan ya Sela ya. Hari ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan manusia.
untuk materi gangguan dan teknologi pencernaan. Di sini ada kompetisi dasar yang perlu kalian gapai, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Untuk indikator kompetisinya ada 4. Yang pertama, menjelaskan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, membandingkan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan yang keempat, mendiagnosis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Keempatnya ini nanti akan kalian lakukan dengan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang nanti akan Ibu bagikan kepada kalian. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Di sini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok melalui model PBL, problem based learning, dengan pendekatan saintifik tentang gangguan fungsi sistem pencernaan dan membaca bahan ajar. Peserta didik dapat menjelaskan minimal 5 gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, seperti gastritis, gastroenteritis, appendicitis, konstipasi, dan diare, dengan bekerja sama dan tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan ya ketika kalian belajar tentang sistem pencernaan manusia. Berikutnya ada peta konsep. Untuk zat makanan sudah kita bahas, saluran dan kelenjar pencernaan sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia dan teknologinya. Teknologi bagaimana bisa mengatasi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kalian kan sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah, nanti selama kalian duduk dengan kelompok, kalian akan berdiskusi untuk memecahkan keempat indikator kompetisi yang tadi. Di sini nanti ada LKPD-nya, nanti akan Ibu bagikan kepada kalian. Kalian silakan diskusi. Selama diskusi, kalian akan Ibu nilai bagaimana keterampilan kalian mengerjakan LKPD dan bagaimana sikap diskusi kalian. Jadi tolong bekerja sama dengan teman-temannya ya, diskusi. Silakan kalian buka literaturnya, bahan ajarnya, atau searching di Google. Seperti itu. Nah, di sini ada, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kalian perhatikan video berikut sebagai orientasi masalah yang harus kalian lakukan. Removal of the appendix, called appendectomy, is performed when appendicitis is suspected. Right lower abdominal pain, fever, and elevated white blood cell count are common symptoms and signs of appendicitis, which usually occurs when a blockage develops between the appendix and the intestine. This leads to infections, swelling, and distension. If the appendix is not removed, it can lead to a life-threatening perforation or rupture. The most common treatment for appendicitis is appendectomy, which is almost always performed on an emergency basis. Laparoscopic techniques require only tiny keyhole incisions or puncture wounds. To get inside your abdomen, next, your surgeon will insert a laparoscope through this port. The laparoscope is a thin tube with a tiny camera on the end of it that projects images onto a monitor to guide your surgeon's work. Using the laparoscope, your surgeon will examine images of your appendix on the monitor
to confirm that it's red and swollen. If your appendix needs to be removed, additional ports will be created. Your surgeon will pass surgical instruments through these other ports to grasp the appendix. Another instrument will be used to separate the appendix from the intestine and close the ends with staples. The appendix will be placed into a specimen bag and removed through one of the ports. At the end of the procedure, the laparoscope and surgical instruments will be removed. A port valve will be left in place briefly to allow the gas to escape from the abdomen. The incisions will be closed with sutures, followed by skin glue or skin closure tape. If your appendix can't be removed laparoscopically, your surgeon will switch to an open procedure. Reasons for switching to an open procedure include an extensive infection or abscess, a perforated appendix, which means Baik, ada pertanyaan terkait dengan video yang telah kalian saksikan? Silahkan Mila. Betul, gambar yang tadi kalian saksikan itu adalah usus buntu ya, atau penyakitnya namanya appendicitis, radang usus buntu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Appendiktomi tadi dijelaskan ya, kalau pasien tersebut diberi tindakan appendiktomi. Jadi appendiktomi itu adalah prosedur operasi kepada pasien yang mengalami appendicitis dengan cara pembedahan bagian abdomen, bagian perutnya dibedah. Nah, jadi kalian harus ambil hikmah dari gambar tersebut ya, dengan tidak memakan makanan yang mengandung biji, di mana biji tersebut tidak tercerna dengan baik sehingga terkumpul di bagian usus buntu. Lama-lama usus buntunya meradang, warnanya merah kan? Akhirnya kalau meradang, merah, jadi sakit, kalian tidak bisa beraktivitas, maka perlu ada tindakan appendiktomi seperti itu. Berdiskusi bukan nilai sikap diskusi kalian dan keterampilan mengerjakan LKPD. Tugas kelompok untuk memberikan bantuan program berbentuk S antara telepon dan Konstruksi serang BAP dengan terlalu mengejar. Sudah ada 3 ya, ada 3 kegiatan belajar yang tulis aja. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Silakan. Kelompok ini kelompoknya boleh. Apakah ada pertanyaan? Nana ada pertanyaan, Mila? Enggak ada. Ditulis ya nama kelompoknya ya. Sambil berlatih membaca. Dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya Ita Romaita Rahima. Saya Nadia Febrianti. saya Rian Dewansyah.
Tabel gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia berdasarkan studi literatur, bahan ajar, dan media pembelajaran. Nama organ, mulut. Alat berupa selang untuk mencuci perut, memberi obat-obatan atau untuk mengambil getah lambung. Organ perut. Rectal, alat berupa selang untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Organ anus. Perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Silakan Mila dari kelompok 5. Berdasarkan diskusi kelompok 3, didapat bahwa diagnosis penyakit nomor 4 adalah penyakit liver dengan tindakan biopsi. Seperti apa tindakan biopsi itu? Oke, yang ditanyakan adalah tindakan biopsi itu seperti apa? Silakan dijawab kelompok. Ya. Ya, masih ingat ya gerakan Marina seperti apa? Menari di atas menara dan Marijo ya. Ya, Bu. Kita mulai. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Tepuk tangan. Terima kasih. Yang Muntaber, penyebab infeksi virus, bakteri, jamur, penyakit diare, gangguan penyakit air sehingga sisa makanan masih banyak. untuk kelompok 1. Saya Bu. Silakan kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Lutfi ngadepnya di sini Lutfi. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari perwakilan kelompok 2. Pada identifikasi organ dan penyakit kelompok 1 menyebutkan penyakit pada usus besar adalah diare yang terjadi akibat gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan masih banyak mengandung air. Usus besar sendiri itu berfungsi sebagai tempat mengeluarkan zat sisa berupa fases. Dengan prosesnya yang disebut defekasi. Memang faktor apa saja yang mempengaruhi defekasi? Terima kasih. Lutfi dari kelompok 1 bertanya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi defekasi. Defekasi itu sama juga dengan BAB. Bagaimana keteraturan kita BAB itu pengaruhnya dari mana? Faktornya seperti apa? Silahkan kelompok 1. Baik, faktor yang mempengaruhi defeksi yaitu 1. Pola makan yang teratur. Orang yang makan pada waktu yang sama setiap harinya mempunyai keteraturan waktu, respon fisiologi pada pemasukan makanan dan keteraturan pola aktivitas. Peristaltik dicolon atau usus besar. 2. Pemasukan cairan juga mempengaruhi eliminasi feses. 3. Pelatihan BAB pagi hari dapat mendukung kebiasaan defekasi pada waktu yang teratur, seperti setiap hari setelah sarapan atau bisa juga digunakan pada pola defeksi yang irreguler. Siap cukup. Terima kasih jawaban dari kelompok 1. Bagaimana Lutfi? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Lutfi. Yang dari kami Lihat tanda-tanda peradangan pada lambung dan mengkonsumsi obat antasida yang dengan cepat menetralisir asam lambung. Masalah yang ketiga, pasien tersebut mengalami gangguan pada lambung yang disebut appendicitis yang disebabkan karena penyumbatan benda kecil atau keras yang tidak bisa keluar di usus buntu. Masalah yang keempat, dari diagnosis pasien tersebut mengalami penyakit liver atau hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis dan faktor genetik. Teknologi yang dapat mendeteksi penyakit tersebut adalah dengan cara biopsi untuk mengambil jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Masalah yang kelima, pasien tersebut mengalami gangguan yang disebut
gastroenteritis adalah kondisi infeksi atau peradangan yang terjadi pada bagian dinding saluran pencernaan, khususnya usus maupun lambung. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Fajri. Kenalkan, nama saya Fadli, perwakilan di kelompok 6. Hasil diskusi kelompok 2 pada teknologi pencernaan disebut ada feeding tube, yaitu berupa alat selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. Makanan seperti apa yang dapat dimasukkan ke dalam feeding tube? Terima kasih, Fadli. Yaitu makanan cair yang dapat diberikan berupa air, susu, atau kuah sayur. Makanan yang dapat diblender adalah makanan yang mengandung Di atas menara Marina menari, mari jom Marina menari di atas menara, di atas mari jom menari. Terima kasih. Kita lanjutkan ya presentasinya, silakan. Baik, silakan kelompok 4 sudah memaparkan materinya, diskusinya. Kelompok mana yang akan bertanya? Silakan. Kelompok 3. Saya Nadia Febriati dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Hasil kajian literatur kelompok 4 pada organ esofagus atau kerongkongan dapat menyebabkan penyakit akalasia, di mana esofagus tidak dapat mendorong makanan masuk ke dalam lambung atau makanan diputarkan kembali. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana teknologi pencernaan dapat membantu orang dengan gangguan tersebut? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana untuk menangani penyakit akalasia? Silakan. Baik, jawabannya itu orang tersebut harus terapi esofagoterapi untuk mendapatkan gambaran detail kerongkongan lambung dan usus dengan meminum cairan barium. Manometri untuk mengukur kelenturan dan kekuatan kontraksi otot kerongkongan saat menelan. Endoskopi untuk memeriksa kondisi dinding kerongkongan dan lambung. Terima kasih, itu jawaban dari kelompok 4. Bagaimana untuk kelompok 3? Cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama organ hati, penyakitnya liver. Kelompok 6. Rizka, Bu. Silakan Rizka dari kelompok 4. Dari pemaparan kelompok 6, pada teknologi pencernaan disebutkan alat rektal tube. Apa itu rektal dan mengapa seorang pasien harus menggunakan rektal tube? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya, apa itu rektal dan mengapa seorang pasien harus menggunakan rektal tube? Silakan kelompok 6 dijawab. Rektal itu sama saja dengan rektum, yaitu bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir, berupa saluran sempit yang akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Seorang menggunakan rektal tube untuk mengevaluasi gangguan saluran cerna, penyakit kelamin, serta masalah saluran kemih tertentu. Baik, bagaimana? Dari Rizka, kelompok 6. Siap, cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hepatitis dan faktor genetik. Teknologi yang dapat mendeteksi penyakit tersebut adalah dengan
Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Kelompok 1. Saya Nuraini, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Bagaimana kelompok 5 menghindari gangguan sistem pencernaan? Bagaimana kelompok kalian bisa menjaga agar tidak terjadi gangguan sistem pencernaan? Pertama, makan banyak serat setiap hari. Kedua, mengunyah makanan dengan baik. Ketiga, rutin berolahraga dan hindari stres. Keempat, perbanyak minum air putih. Kelima, hindari merokok. Dan udah gimana Nara ini? Siap, cukup, terima kasih. Terima kasih. Apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa. Baik, sekarang silakan Didi. Macam-macam gangguan pencernaan, diare, sembelit, konstipasi, gastritis, dan teknologi penanganannya, feeding food, appendectomy, endoskopi. Baik, terima kasih Didi. Tepuk tangan untuk Didi. Jadi hari ini kita ini Stella, Elisa, Yuli, silakan. Yang lainnya tetap dikerjakan. Kalian harus punya daya penasaran, daya juang yang tinggi untuk menaklukkan soal tersebut. Dan nama penyakit pada sistem pencernaan. Mengetahui jenis atau macam penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Ada lagi? Silakan, Pak Giro. Betul, kita harus menjaga pola makan agar pola makan kita teratur dan gizi kita seimbang. Ada lagi? Silakan. Silakan Putri Dias. Hebat semuanya, tepuk tangan. Semoga Duduk siap. Doa mulai. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan.